Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita Semua Kitab Suci. Jika Anda ingin mengetahui keajaiban iman Kristen dan bagaimana hal itu mengubah orang yang tidak mampu menjadi sesuatu yang menguntungkan, jika Anda ingin diperkenalkan dengan etika kekristenan, dan jika Anda ingin mengenal substitusi dan bagaimana hal itu terjadi, saya mengundang Anda untuk bergabung dalam episode ini karena kita akan mempelajari surat Filemon. Surat Filemon adalah salah satu surat dalam Perjanjian Baru. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Dr. Esam Ezat. Selamat datang, Dr. Esam. Terima kasih, Saudara Ayat. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa, kami akan segera memulai pembelajaran sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi, Dr. Esam. Terima kasih. Hari ini kita akan mempelajari sebuah surat yang hanya berisi sedikit kata, namun mempunyai pengaruh yang dalam dan bertahan lama. Benar. Mohon berikan gambaran tentang kitab Filemon. Ini adalah surat pendek yang berisi satu pasal. Ini memiliki satu tema seputar kejadian yang terjadi di kota Kolose kepada seorang yang bernama Filemon. Dari cerita ini, karena cerita ini dan akibat-akibatnya, Rasul Paulus menulis surat ini dan mengirimkannya kepada Filemon. Apa yang terjadi dengan Filemon di kota Kolose? Filemon adalah seorang yang kaya raya. Dia tinggal di sana dan punya banyak pembantu karena orang-orang biasanya mempunyai pembantu pada usia itu. Salah satu hambanya bernama Onesimus. Kemungkinan besar Onesimus mencuri dari Filemon dan melarikan diri. Saat berlari dia pergi ke kota Roma dan keyakinan bahwa itu adalah kota besar di mana dia tidak dapat ditemukan oleh Filemon. Nyatanya anugerah di sana sungguh luar biasa. Hal itu membuat Onesimus yang sedang berlari untuk menjauh dari Filemon ditangkap. Dia bertemu dengan Rasul Paulus yang berkhotbah kepada dia. Lalu kehidupan Onesimus pun berubah. Onesimus yang namanya terkenal namun dahulu tidak begitu. Dia menjadi orang yang menguntungkan. Karena Rasul Paulus mengenal Filemon, dia mengirimkan surat kepadanya bersama Onesimus. Dia mendesaknya untuk menerima Onesimus sekali lagi setelah perubahan yang terjadi dalam dirinya. Namun bagaimana Paulus melakukan hal itu? Bagaimana dia melakukan mediasi? Apa yang dimaksud dengan mediasi ini? Ini adalah gagasan yang penuh dengan ayat-ayat surat ini. Sebenarnya ini kisah kasih karunia bagi masing-masing orang. Itu benar. Kisah yang mengubah manusia dari menjadi atau dulu aku buta sekarang bisa melihat. Onesimus bisa berkata dulu aku tidak berguna tetapi sekarang aku mendapat untung. Saya dulu seorang pencuri, tetapi sekarang Benar. dia melakukan kebaikan dengan tangannya sendiri sehingga dia dapat membiayai siapapun yang membutuhkan. Benar. Anda menyebutkan bahwa itu adalah surat yang ditulis kepada Filemon yang tinggal di Kolose. Bisakah Anda memberitahu kami tentang kemungkinan waktu penerbitan surat tersebut? Ini salah satu surat penjara. Ketika Paulus pertama kali penjarakan di Roma, dia menulis 4 surat yang adalah Efesus, Filipi, Kolose, dan Filemon. Surat ini ditulis pada masa penjaraan yang pertama yaitu sekitar tahun 61 atau 62 Masehi. Benar, baik. Mohon berikan gambaran tentang bagian-bagian dari surat ini, walaupun satu pasal pasti ada pembagian pemikiran. Bagian-bagian surat ini telah jelas dari ayat-ayatnya. 3 ayat pertama merupakan pendahuluan yang beritahu kita penulisnya dan kepada siapa dia menulis. 4 ayat berikutnya dari ayat 4 sampai ayat 7 merupakan ciri-ciri unggul Filemon yang Paulus hargai di awal suratnya kepada Filemon. Dari ayat 8 sampai 17 merupakan inti surat, tema utamanya mediasi, seperti Paulus menjadi perantara antara Filemon
dan Onesimus. Ini sekaligus menggambarkan perubahan hidup Onesimus agar Filemon bisa terima dia. Dia menulis dengan gaya yang sangat bagus. Ayat yang ke-18 sampai 21, jaminannya yang Paulus sampaikan tentang Onesimus. Saya berjanji menjadi orang seperti ini dan sebagainya. Kemudian dari ayatnya yang ke-22 dimulailah penutup dan salam terakhir. Oke, saya akan membaca beberapa ayat. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih teman sekerja kami, kepada Apfia saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Awal dari kata pembuka ini, Paulus memulai dengan berkata, dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan bukan Paulus, Rasul Yesus Kristus. Mengapa ditulis seperti itu? Rasul Paulus melampirkan dirinya dalam setiap surat sesuai dengan kebutuhan situasi. Ketika ada kebutuhan akan otoritas kerasulan dalam gereja, dia mengatakan Paulus adalah Rasul Yesus Kristus persis seperti yang dia katakan di Korintus. Ketika ada kebutuhan untuk mendelegasikan wewenangnya kepada seorang untuk menjadi wakilnya, seperti yang dia lakukan terhadap Titus dan Timotius, dia berkata Paulus seorang Rasul Yesus Kristus. Namun di sini dia tidak mengungkapkan otoritas kerasulan. Dia menasihati hati seseorang seolah dengan menggunakan bahasa ini dia berbicara kepada hati Filemon. Saya yang berbicara kepada Anda bukan Rasul Paulus yang menggunakan otoritas saya, tapi saya adalah tawanan Kristus Yesus yang melayani dia. Saat ini saya di penjara karena pelayanan kepada Kristus. Demikianlah caranya Paulus menasihati Filemon. Itu adalah salah satu ungkapan yang disampaikan kepada Filemon agar pihak yang terakhir dapat bereaksi terhadap mediasi Paulus. Dr. Esa, mohon beri kami gambaran tentang keluarga ini, sebagaimana Paulus menyebutkan mereka dalam ayat-ayat ini. Dia mengirim surat itu seolah ini milik satu orang. Dan karena ada gereja di rumahnya, maka ia mengirim surat itu kepada Filemon, istrinya, anaknya, dan juga kepada jemaat di rumahnya. Seperti yang jelas di ayat pertama, dan kepada Apfia, saudara perempuan kita, dia adalah istri dari Frigia. Sedangkan Filemon berasal dari Kolose. Tuhan mempertemukan mereka. Mereka menjadi beriman kepada Kristus. Lalu Arkhipus, rekan prajurit kita. Ini jelas adalah putranya. Rekan prajurit kita berarti dia melayani Tuhan, bukan dalam dinas militer. Tampaknya seluruh keluarga sedang melayani Tuhan, hidup untuk dia karena masalahnya menyangkut keluarga karena Onesimus adalah seorang hamba yang mencuri dari rumah dan melarikan diri. Paulus berbicara tentang keluarga. Sekali lagi jelas sekali bahwa ada gereja di rumah mereka, jadi dia mengirimkan surat ini ke seluruh gereja. Saat dia mengirim mereka seorang dipertanyakan karena dia adalah seorang pencuri, tapi dia berubah. Dia sekarang adalah orang percaya, anggota gereja bersama Anda mulai sekarang. Tentu saja itu terjadi pada masa-masa awal ketika gereja berada di rumah. Tepat. Iya, sebelum adanya gereja yang diakui di wilayah geografis. Ada sebuah gereja di Kolose, tapi di banyak tempat, misalnya ini ada gereja di sebuah rumah. Ada juga sebuah gereja di rumah seorang bernama Nifas di Kolose. Anda menyebutkan bahwa ayat 4-7 berbicara tentang nama baik dari Filemon. Mohon Benar. fokus pada tema itu agar kita bisa mendapatkan pengajaran. Paulus memulai mediasinya dengan cara yang sangat menakjubkan. Dimulai dari ayat 1 dengan memperkenalkan dirinya sebagai seorang tawanan, namun pada saat yang sama dia menunjukkan sifat-sifat yang luar biasa dari Filemon. Lihat, aku mengucap syukur kepada Allahku. Setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Aku tidak melupakanmu, aku bersyukur karenamu. Kemudian ia menambahkan, karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Kemudian, dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Kemudian kuperoleh kegembiraan besar. Dalam setiap frase, bukan hanya frase ini, tiap ayat menunjukkan banyak hal baik. Dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar. Kemudian muncul kalimat ini, dan kekuatan sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Berapa karakteristik yang sudah disebutkan tentang Filemon di sini? Paulus menjelaskan semua sifat baik agar mereka bisa menanggapi mediasi yang diutarakan oleh Paulus. Ia berkata, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Seringkali kita membutuhkan orang-orang kudus seperti ini. Benar. Seseorang yang namanya setiap kali disebutkan, orang-orang beriman akan disegarkan. Tepat. Orang lain yang pernah kita temui, kita merasa terganggu. Semoga Atau saat Tuhan Anda mengingatnya, namun Semoga yang Tuhan terjadi merubah justru mereka. sebaliknya. Namun saja orang ini benar. mempunyai kuning karakter. Dia ibarat tulang punggung pertemuan. Bayangkan kehadiran orang seperti itu di pertemuan tersebut. Seberapa efektif dia nantinya? Dia akan bersatukan orang beriman dan tidak akan buat mereka tercerai.
Ayat 8-12, karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Mohon jelaskan tentang bagian ini, Dr. Esam. Setelah bagian pendahuluan di mana Paulus menyoroti sifat-sifat baik Filemon, Paulus mengatakan karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku memiliki kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu. Apakah saya memiliki kehendak untuk memerintah? Apakah Anda wajib menuruti perintah saya? Saya tahu itu dapat diterima oleh Anda. Oleh karena itu, Paulus semakin kepercayaannya. Aku tahu pasti bahwa jika aku memerintahkanmu, kamu akan menurutinya, tapi aku tidak akan melakukannya. Tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Ini maksudnya aku memohon. Tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku mintanya daripadamu. Kemudian perhatikan apa yang Paulus katakan tentang dirinya. Aku Paulus yang sudah menjadi tua. Aku mohon kepadamu untuk menerima permintaan orang tua itu. Dan sekarang menjadi tahanan. Aku tidak hanya tua tapi aku juga dipenjara. Bisakah kamu menerima permohonanku dengan cara ini? Ini bukan perintah. Meski aku tahu jika aku memerintahkanmu, kamu akan menurutinya. Untukku hati Filemon berkata, apa maksudmu? Kamu dapat menyuruh aku untuk melakukan apapun yang kamu inginkan. Seorang rasul yang sudah lanjut usia namun dia mohon kepadaku, tolong mintalah apapun yang kamu inginkan. Kemudian mulai dari ayat 10, setelah menyoroti siapa yang mengajukan permohonan, selanjutnya kita perhatikan bagaimana dia mengajukan permohonan. Dia bicara tentang Onesimus. Dia tidak berkata, aku mohon kepadamu karena Onesimus. Atau atas nama dia yang pencuri tetapi demi anakku. Perhatikan bagaimana dia memperlihatkan betapa berharganya Onesimus baginya. Paulus berkata, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Bagaimana dia anakmu? Aku telah mendapatkannya selagi di penjara. Kemudian ia menambahkan, dahulu memang dia tidak berguna bagimu. Kemudian dia mendapatkan sifat-sifat yang luar biasa tentang Onesimus yang menunjukkan betapa berharga dan berharganya di hati Paulus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tapi sekarang sangat berguna baik bagiku maupun bagimu. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sesuatu yang sangat bagus. Benar. Dr. Esam, saya ingin Anda memberitahu kami tentang benang tipis yang membedakan etika Kristen, seperti yang Paulus gunakan di sini, dan politik, kelicikan, dan juga penjilatan. Meskipun Paulus sendiri sudah lanjut usia, dia memuji Filemon dan menjabarkan sifat baiknya sebagai kalimat pengantar. Kemudian, Paulus berbicara dengan sopan dan lembut. Benar. Banyak orang terkadang melakukan ini. Mereka memuji dan menyanjung Anda sambil menyebutkan sifat-sifat baik Anda. Kenyataannya di dalam hati, mereka tidak yakin dengan apa yang mereka katakan. Mereka melakukannya untuk mencari balasan. Apa yang menjamin tujuan mereka? Saya perlu membedakan antara pujian sejati dan kata-kata sanjungan kosong seperti yang dilakukan orang lain. Dalam sanjungan, seorang tidak perlu menyebutkan ciri-ciri sebenarnya dari orang lain. Dia hanya menyanjung. Bahasanya menonjolkan sanjungannya yang menyebutkan sifat baik yang sebenarnya tidak ada pada diri seseorang dan menyiarkan hal yang tidak ada. Ia bahkan membesar-besarkan melebihi batas. Saya bahkan berani mengatakan bahwa pidatonya licin. Itu tidak benar. Iya. Ya, tepatnya kalimat-kalimat seperti impian Anda adalah kata-kata tujuan sanjungan kami. seperti itu. Ya. Roh Kristiani sangat terlihat. Yang membedakan adalah kejujuran dan kebenaran dalam segala hal. Lalu dia menyebutkan kriteria yang benar. Aku tidak memberitahumu bahwa kamu adalah orang baik. Jadi tolong terima dia demi aku. Tidak, saya sebenarnya menyebutkan kriteria tertentu. Lalu dia memberikan jaminan. Kriterianya adalah yang kupanggil sebagai anakku dan yang kukasihi. Lihat betapa sayangnya aku kepada dia. Bukan hanya itu saja, tapi juga yang kudapat selagi aku di dalam penjara. Dia tinggal bersamaku selama beberapa waktu dan kuberitahukan padamu bahwa dia menjadi orang yang untung. Dia benar-benar berubah. Jadi Paulus tidak meminta bantuan pribadi berdasarkan kriteria apapun, tapi dia mengatakan sebenarnya mendukungnya dengan kriteria yang jujur dan benar. Faktanya Paulus tidak mencari keuntungan pribadi. Dia sedang memecahkan masalah yang sedang dialami Filemon. Tepat. Kita saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Dalam hati manusia selalu saja ada kerinduan akan kebebasan. Jutaan orang pada masa sekarang ini diperbudak oleh anggur, obat-obatan terlarang, uang, nafsu, dan kesenangan dunia, dan perbudakan kejam setan lainnya. Banyak juga yang percaya bahwa mereka gratis. Namun, Tuhan Yesus Kristus telah bersabda, "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu,
maka kamu akan benar-benar merdeka. Artinya, kebebasan sejati ada di dalam Yesus Kristus. Itu adalah kebebasan yang ingin dicapai oleh setiap orang. Saya memiliki pertanyaan tentang ayat 14, tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu. Supaya yang baik itu jangan kau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Apa yang dimaksud dengan supaya yang baik itu jangan kau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela? Silakan dokter. Dua ayat ini menunjukkan hal lain. Paulus dipenjarakan, maka sudah menjadi hal yang lumrah bahwa orang-orang beriman akan melakukan hal yang baik untuknya. Benar. Tentu saja orang yang lembut seperti Filemon, begitu dia mengetahui bahwa rasulnya di penjara, dia akan bersemangat untuk melayani dan menawarkannya kebaikan apapun yang dilakukan terhadap Rasul Paulus. Maka Rasul itu berkata, aku harap kamu mengizinkan Onesimus tinggal bersamaku. Maka itu seolah-olah Anda telah melayani saya, tapi aku tidak terima kalau kamu berbuat baik kepadaku. Dengan Benar. paksaan, apapun kebaikan yang Anda lakukan kepada saya harus dilakukan secara sukarela. Benar. Aku tidak ingin melakukan apapun, aku ingin dia tetap bersamaku agar dia bisa melayaniku. Bukan Saya kamu, tahu pasti. sebenarnya saya mengetahui Benar, bahwa percaya diri. Anda tidak Benar. akan keberatan dengan hal itu. Tapi dengan persetujuan Anda, ini menunjukkan kesopanan Rasul Paulus. Dia memiliki hak, tapi dia tidak melakukannya tanpa persetujuan Filemon. Dia yakin Filemon tidak akan keberatan jika dia mempertahankan Onesimus. Itu benar. Ayat 15-16, sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Perubahannya, tidak hanya dari tidak menguntungkan menjadi menguntungkan, tetapi juga dari seorang budak menjadi saudara. Apa yang dilakukan kekristenan? Luar biasa, Apa ini sangat manfaat iman bagus. Kristen? Bukan hanya orang yang Silakan. berubah, juga moralnya, tetapi juga hubungannya. Barang siapa berpindah dari satu lingkaran ke lingkaran lain, dari dunia ke lingkaran Kristiani adalah dia yang disebutkan oleh Kristus. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Ini menjadi bagian lingkungan anak Allah, keluarga Allah. Kristus ada di tengah dan di sekelilingnya tanpa kecuali. Si kaya dan si miskin, dia yang mencuri dan jutawan. Semua ini kita semua menurut saudara di Alkitab. Dia sekarang tidak hanya menguntungkan Anda, tapi hubungan denganmu mulai sekarang berbeda. Aku tidak akan mengirimmu kembali budakmu, bukan pencuri atau orang gagal. Melainkan orang yang berguna bagimu, saudaraku. Dia adalah saudara bagiku meskipun aku hanya bertemu sebentar dengannya ketika kau berbicara dengannya. Sekarang sudah besar lagi dia harus melayanimu selamanya bukan sebagai budak, tapi sebagai saudara tercinta mulai sekarang. Indahnya iman Kristen adalah ketika iman itu meruntuhkan perbedaan antara seorang hamba dan seorang yang merdeka. Seorang kulit putih, kulit hitam, seorang pria, wanita, semua adalah satu di dalam Kristus. Benar, Sangat luar biasa. Ada kata-kata yang indah di ayat 17-19. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang kepadamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya karena engkau berhutang kepadaku, yaitu dirimu sendiri. Kata-kata abadi yang menggema. Kita selalu mengutipnya ketika kita berbicara tentang apa yang Kristus lakukan untuk kita. Mohon ingatkan kami akan hal ini, Dr. Esa. Seolah kata-kata ini merujuk bahwa jika ada mediasi yang berhasil antar manusia, maka yang satu dapat menjamin yang lain. Seseorang dapat membayar atas nama orang lain. Seseorang menjadi perantara bagi orang lain. Ada mediasi yang jauh lebih menakjubkan. Saya yakin kata-kata ini berlaku lebih tepatnya pada mediasi terbesar yang pernah dibicarakan dalam Alkitab. Mediasi yang dilakukan Kristus atas nama manusia. Apakah manusia membutuhkan mediator? Ya. Siapakah mediator yang dapat membawa orang jahat ini kepada Tuhan yang Maha Kudus ini? Apakah ada seorang yang bisa memainkan peran itu? Siapa mediatornya? Karena Tuhan itu benar dan hutang harus dibayar kepadanya. Siapakah yang mampu melunasi hutang ini atas nama orang yang berhutang banyak selama berabad-abad? Ada satu pribadi yang melakukan ini. Mari kita meneliti ayat 18. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Soalnya Tuhan menatapku dan berkata, kau berhutang padaku. Kemudian Kristus datang dan berkata, jika dia berbuat salah terhadapmu atau berhutang kepadamu, itu yang terjadi di kayu salib, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Kemudian ia menambahkan, aku akan membayarnya. Apakah Kristus melakukan hal yang sama? Ya, mungkin Paulus tidak mampu membayarnya karena kita tidak tahu berapa besar hutang Onesimus. Namun apakah Kristus melakukannya? Ya. Anak domba itu membayar seluruh hutangku. Benar. Inilah yang dilakukan Kristus di kayu salib. Bukan hanya itu saja, ada hal lain yang ada di ayat 17. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, Terimalah dia seperti kamu terimalah menerima. dia seperti aku sendiri, bukan hanya membayar utang. Tetapi di hadapan Allah,
Setiap orang percaya sama seperti Kristus. Dia menikmati penerimaan yang sama. Diterima dan diindahkan sepenuhnya oleh Tuhan dengan cara yang sama. Allah berkenan pada Kristus sebagaimana Allah memandang orang yang percaya kepada Kristus. Nilai seorang percaya di hadapan Tuhan adalah nilai Kristus sebagaimana Tuhan memandang orang percaya dalam Kristus. Terimalah dia seperti aku sendiri, berarti persis seperti aku. Inilah betapa besarnya kasih karunia, kita kagum terhadap hal-hal seperti itu. Jika memang seperti ini hati Tuhan, lalu apa menjelaskan tema tersebut selain hati Tuhan terhadap kita? Penganut kepercayaan pedesaan mengungkapkan tema ini dengan mengatakan, bagaimana orang seperti kita bisa mendapat porsi sebanyak itu? Saya tidak hanya benar. diampuni dan bebas hutang, tetapi saya juga diubahkan, sehingga saya diterima oleh Tuhan sama seperti Dia telah menerima Tuhan Yesus Kristus. Pikiran Hal bagi yang sulit manusia tidak dapat diterima. memahami hal seperti Benar. itu. Namun, ketika kasih karunia menyentuh hati, ia melakukan tugasnya. Saya merasa itu terlalu berat bagi saya, namun tidak bagi Tuhan. Baik, kita akan menerima pertanyaan dari hadirin. Ayat 21, dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku, ini akan kulakukan. Saya ingin tahu lebih banyak tentang ketaatan, dan betapa indahnya hal itu di dalam agama Kristen. Silakan Dr. Esam. Jika saya berbicara tentang ketaatan atau keyakinan akan ketaatan dalam surat ini, ayat 8 mengatakan, karena itu, sekalipun dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memberitakan kepadamu apapun yang harus engkau lakukan. Saya percaya bahwa karena ikatan spiritual saya dengan Anda, saya dapat memberitakan Anda. Di sini dia mengatakan hal lain. Dia membangkitkan keyakinannya dengan percaya pada ketaatanmu. Aku percaya, aku yakin bahwa kamu akan taat kepadaku dan melakukan hal yang lebih. Aku tahu, lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Jika saya mengatakan itu prinsip ketaatan dalam Alkitab. Tepatnya dalam kaitannya dengan orang tua dan pemuda mengenai ketertiban dalam gereja Tuhan. Apakah generasi muda harus menuruti yang lebih tua? Ini adalah pertanyaan yang gigih. Iya, Saya percaya bahwa firman Allah penuh dengan ayat yang menonjolkan ketaatan kepada pemimpin, ketaatan kepada yang lebih tua, kepada mereka yang lebih tua dari kita pada umumnya. Saya percaya ini adalah prinsip dalam firman Tuhan. Kita tahu bahwa prinsip-prinsip kepatuhan kini semakin memburuk bahkan di rumah. Namun, prinsip-prinsip tetap penting sejak Tuhan menetapkannya. baik. Bagian terakhir berbicara tentang Epafras yang dipenjarakan bersama Paulus, juga daftar rekan kerja dari Paulus yang dipenjara bersamanya dan bekerja dengannya. Ini sebenarnya adalah daftar yang terhormat. Mohon berikan komentar tentang mereka. Hal ini jelas bahwa ketika Rasul Paulus sedang melayani, dia mempunyai rombongan yang menemaninya. Mereka semua sebenarnya terhormat. Salam kepadamu, hai Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus. Dalam surat Kolose kita mengetahui betapa dihormatinya Epafras. Dia takut mendoakan orang-orang yang beriman. Saya pikir dialah yang memberitakan Injil kepada jemaat Kolose. Gereja Kolose dibentuk melalui Epafras. Markus kembali, Markus yang baru. Yang pada saat itu, para rasul sudah pasrah terhadap dia. Ketika Barnabas dan Paulus bertengkar, Markus tidak kembali dan menjadi orang yang menguntungkan Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Sekalipun urutan namanya berbeda, di sini Markus kembali tetapi Demas menolak. Demas dalam surat Kolose disebutkan pertama kali dalam daftar. Maaf, maksud saya di sini disebutkan Demas pada awalnya dan Lukas pada akhirnya. Namun nanti kita akan menemukan bahwa Demas disebutkan di bagian akhir. Itu adalah Lukas dan Demas di Kolose, Dia lalu pergi. di 2 Timotius, kita baca bahwa dia pergi karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Banyak orang mengepung Paulus, beberapa dari mereka terjatuh dan bangkit kembali. Ada terjatuh dan kita tidak tahu apa tentang mereka, sementara ada pula yang bertumbuh dan menjadi dewasa. Hal ini merupakan hal yang normal dalam pekerjaan rohani bahkan Benar. sejak zaman para rasul. Ini daftar tentang orang-orang terhormat yang mendampingi Paulus ketika dia mengalami kesulitan. Di penjara dan penawanan, mereka menanggung kesulitan perjalanan bersamanya. Sungguh nama yang sangat indah di hadapan Tuhan. Suatu hari nanti, mereka benar. akan mendapatkan imbalannya. Terima kasih Dr. Esam, kita Terima telah kasih sampai kembali. di akhir episode dari surat pendek ini. Kita akan rangkum bersama hadirin di studio. Halo semua. Adakah yang bisa mengingatkan kita tentang keadaan surat ini? Mengapakah Paulus menulis surat kepada Filemon? Peristiwa ini terjadi di kota Kolose. Ada seorang yang bernama Filemon. Ia mempunyai rumah yang besar dan merupakan seorang percaya yang terkasih.
Ia punya seorang pelayan bernama Onesimus. Pelayan itu mencuri darinya dan melarikan diri, namun ia bertemu dengan Rasul Paulus di penjara dan kasih karunia mengubah hidupnya. Ia menjadi orang yang sangat berbeda, orang yang sangat beruntung. Inilah yang dilakukan kasih karunia. Kemudian Paulus menulis surat ini melalui tangan Onesimus, meminta saudara Filemon untuk menerimanya dan mempertanggungjawabkan hutang Onesimus pada dirinya sendiri. Ia meminta Filemon menerima Onesimus dengan senang hati di dalam keluarga dan komunitasnya dan supaya ia bisa bertumbuh terus di dalam Tuhan. Benar. Bagaimana Dr. Esam? Sempurna. Adakah yang bisa mengingatkan kita di mana kita melihat tata krama Kristen yang ada ditulis dalam surat ini? Kita memperhatikan tata krama Kristen yang baik, misalkan di ayat 10 ketika Paulus berkata, anakku Onesimus, bukannya misalnya budak, orang yang mencuri dan lain-lain. Sekali lagi tata krama Kristen yang baik terlihat dari perkataan yang benar dan jujur menyebutkan sifat-sifat yang memang ada dalam diri seseorang. Tata krama yang baik bukanlah sanjungan, kelicikan, atau berlebihan. Benar, benar, Hal ini juga terlihat dalam pidato pengantar Paulus menjadi dan tidak memerintahkan. benar. Terima kasih semua. Terima kasih Dr. Esam, Tuhan Terima memberkati. kasih, Tuhan berkati. Pemirsa terkasih, dalam episode hari ini kita menemukan kasih karunia yang mengubahkan. Anugerah yang memunculkan yang tidak menguntungkan dari rawa yang tidak menguntungkan menjadi menguntungkan. Bukan hanya menjadi orang yang bermanfaat, tetapi juga menjadi saudara terkasih. Yang diterima persis seperti Rasul Paulus. Atau diterima sebagai saudara terkasih. Tepatnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia melakukan hal seperti itu. Namun jangan melupakan harga yang harus dibayar oleh Tuhan untuk mengubah manusia dari tidak menguntungkan menjadi menguntungkan. Paulus berkata, dan kalau dia sudah merugikan engkau, ataupun berhutang kepadamu, tangguhkanlah semuanya itu kepada aku. Kristus melalui roh nubuatan di kayu salib berkata, aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Kristus tersiksa demi Anda dan demi saya di kayu salib, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Terimalah Kristus, terimalah karyanya di kayu salib. Biarkan Kristus menjadi penyelamat pribadi Anda. Maka Anda dapat berkata, anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untukku. Anda akan berpindah dari kematian kepada kehidupan. Sampai jumpa di episode mendatang dan kitab yang lainnya. Kiranya Tuhan besertamu. لست أنكر أني مرارا خنتك لا أنكر لست أنكر ضعفي وخوفي دونك لا أنكر إن تهت عن مسيرك تحيط بي يمينك تعيدني لدربك تعيد لي سلامك إن تهت عن مسيرك تحيط بي يمينك تعيدني لدربك تعيد لي سلامك. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku.